Halo semuanya, balik lagi bersama saya Alfian. Yang mungkin kalian nonton video saya di channelnya Bukalapak. Ya mungkin ada 2 video ya di bulan Mei kemarin. Jadi di bulan Juni ini Kudetek atau saya selaku host di channelnya Bukalapak sekarang akan tampil mungkin ya 3 video ke depan kali ya. Jadi ya mungkin kalian harus kenalan dulu dengan saya. Nama saya Alfian. Dan di video bulan Juni pertama ini saya akan ngebawain konten lagi nih di channelnya Bukalapak. Wih, gokil gak tuh? Sekarang tuh yang lihat bapak-bapak tuh ya, karena emang sekarang kan ya pandemi makin marah gitu kan, bapak-bapak pada mabar gitu coy, main game online gitu, entah game online apa aja gitu kan, mau di PC, mobile ataupun di laptop gitu, pokoknya main game online dah, daripada di luar nanti kenapa-napa mending main game kan di rumah gitu loh. Tapi kadang yang bikin kesel sama nih bapak-bapak itu mikrofon dari headsetnya nggak jelas gitu loh, ya kayak entah mikrofonnya suram gitu kan, terus kadang ada bapak-bapak main game sambil ngomong anaknya gitu kan, digendong, anaknya nangis-nangis, itu kan suaranya sampai masuk ke kita ya kalau misalkan kita mabar tuh sama tuh bapak-bapak gitu. Jadi buat bapak-bapak nih ya yang sekarang tuh hobinya main game online gitu, mabar sama orang-orang lain gitu kan, saya ada rekomendasi sebuah headset gaming yang mikrofonnya proper dan kualitas audionya ajib buat bapak-bapak atau bapak kalian yang emang udah hobi banget main game online gitu kan. Tapi santai bapak-bapak sekalian ya, nggak usah takut kalau misalkan istri ngomel karena harganya tuh mahal. Santai, ini murah nih, udah aku pakai 9 bulan pak gitu kan. Jadi soal harga mah itu nggak usah dipertanyakan lagi, nggak usah ditakutkan lagi ya. Pasti istri bapak-bapak sekalian ngizinin gitu. Apalagi ada promo dari Bukalapak loh pak, yang pas banget buat tunjang hobi dari bapak-bapak sekalian, yaitu promo pilihan jagoan otomotif dan juga gadget dari Bukalapak. Di minggu pertama ini promonya tuh cuma sekitar di otomotif dan juga gadget. Jadi buat bapak-bapak yang pengen ganti atau upgrade headset yang burik itu ke headset yang akan saya rekomendasikan ini, bisa banget pakai promo ini dari Bukalapak. Catet ya, promo ini hanya berlaku dari tanggal 1 sampai 6 Juni 2021 pak. Jadi nggak usah lama-lama, kan pasti pada nunggu nih gimana sih kualitas dari headset gaming yang bakal saya rekomendasikan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas headset gaming yang saya rekomendasikan, yaitu headset gaming DBA GM500. Pertama kita lihat isinya dulu bre. Di paket pembelian kita akan mendapatkan cukup banyak sekali ya, seperti pouch atau tas yang kualitasnya ini cukup bagus, unit headsetnya, mikrofon detachable, lalu ada kabel jack 3.5 mm, lalu ada kabel 2 USB Type-C detachable juga, splitter tambahan, manual book, dan terakhir ada kartu garansinya. Dan perlu kalian tahu, desain yang dipakai oleh DBA GM500 ini adalah desain OEM yang banyak dipakai oleh brand-brand headset gaming lainnya, seperti contohnya Exa 900 Pro dan Digital Alliance Titan Premium Black. Bedanya apa sih bang kepunyaan DBA ini dengan brand lainnya? Padahal kan produknya sama. Beda di harga bre. DBA selalu ngasih harga yang terjangkau ke produk mereka pastinya. Bedanya pun 100 ribuan juga, kan lumayan gitu kan. Warna yang digunakan keseluruhan berwarna hitam doff dari mulai housingnya, headbandnya, earpadsnya, dan ada sedikit list warna merah di sekitar ear cups dan kabelnya bre. Lalu di bagian atas headbandnya ada branding DBA akustik. Nah di bagian housingnya ada aksen bergrill gitu, tapi sebenarnya DBA GM500 ini termasuk headset closeback ya bre. Jadi ya aksen bergrill gitu cuma sekedar pemanis aja. Lalu di bagian tengah housingnya kalian bisa lihat ada logo branding yang menyala warna merah. Untuk build quality-nya berbahan plastik di bagian housingnya. Lalu di bagian headbandnya dari bahan aluminium. Dan untuk durability-nya sendiri udah cukup bagus lah. Gak berasa plastik banget, mau ditekuk-tekuk juga aman, dan fleksibel juga nih headset. Untuk ear cups-nya berbentuk oval, berbahan pleather atau kulit sintetis yang sangat soft. Tapi bahan kayak gini, kalau di ruangan kalian panas udah pasti berkeringat. Ya balik lagi, fungsi dari menggunakan bahan pleather ini adalah supaya bisa ngeredam suara dari luar bre. Diameter dari ear cup-nya sendiri menurut saya udah cukup besar dan tebel. Pas dipakai pun telinga saya nggak nyentuh permukaan drivernya. Mungkin keluhan dari saya di bagian frame fittingnya. Pas saya pakai kurang lebih 3-4 jam buat main game atau editing, pas dilepas headsetnya baru udah berasa telinga bagian belakang kram bre. Padahal fitting dari headset ini nggak neken banget kok, ya nyaman-nyaman aja pas dipakai. Clampingnya juga nggak terlalu neken di telinga. Emang sih ya saya kurang cocok aja sama ear cup yang bentuknya oval gitu, karena daun telinga saya cukup besar juga ya. Oh ya, untuk earpadnya ini kalian bisa lepas kalau misalkan udah ngelupas gitu. Tapi perlu kalian tahu, saya udah pakai nih headset selama 9 bulanan gitu bre. Dan kalian bisa lihat perbedaan kedua earpadnya ini. Jadi yang di sebelah kanan itu earpad yang udah saya pakai
selama 9 bulan, dan sedangkan di sebelah kiri adalah earpads dalam kondisi baru. Jadi bisa disimpulkan earpad dari DBA GM500 ini terbilang sangat bagus dan sangat awet. Dan DBA sendiri menjual earpadnya terpisah. Ada dua jenis bre. Pertama bahan pleather bawaan dari DBA GM500 ini, dan kedua bahannya fabric dengan harga Rp129.000. Kalau ngomongin soal konektivitasnya udah lengkap banget ini mah. Jadi DBA GM500 ini udah multi-platform dan menggunakan dua input berbeda. Kalau kalian ingin menggunakan fitur 7.1 virtual surround-nya, kalian harus menggunakan input USB Type-C-nya untuk dikoneksikan ke PC ataupun laptop. Dan kedua ada input single jack 3.5mm untuk di smartphone atau Nintendo Switch atau Xbox ataupun PS4. Tapi nggak bisa pakai fitur 7.1 virtual surround-nya ya bre. Karena emang wajib menggunakan software yang disediakan. Dan disediakan juga kabel splitter tambahan jika kalian ingin menggunakan di PC ataupun laptop supaya mikrofonnya bisa digunakan juga ketika menggunakan input jack 3.5mm pastinya. Tapi menurut saya nggak perlu lah, karena emang udah ada input USB Type-C-nya bre. Nah, untuk di DBA GM500 ini semuanya detachable bre, dari mulai input Type-C, jack 3.5mm, dan mikrofonnya juga. Tapi untuk mikrofonnya ini nggak omnidirectional, melainkan cardioid, jadi dia cuma bisa nangkep di satu sisi aja. Tapi tenang aja, port mic-nya udah nyesuaiin kok sama posisi mikrofonnya, jadi nggak bakal kebalik lah. Di bagian port jack 3.5mm ada tombol untuk mute mic dan ada scroll wheel volume yang posisinya kebalik. Rada aneh sih, jadi kalau diturunin volumenya up, kalau dinaikin volumenya malah down. Tapi nanti juga terbiasa sendiri kok, santai. Oke, selanjutnya saya akan bahas di bagian sound quality-nya. Ini paling penting nih. Pertama yang bisa saya bilang adalah bass dari headset ini lebih dominan dari frekuensi lainnya. Bassnya rada bumi, tapi detail dari bassnya udah cukup bagus kok. Untuk sound stagingnya nggak luas-luas banget. Untuk mid-nya terbilang flat atau biasa aja, dan di bagian treble-nya sendiri cukup tinggi. Jadi pas kita pakai buat main game, detail suara tembakan jadi terdengar jelas. Nah, pas saya pakai buat dengerin musik dengan genre vokal gitu, detail suaranya bisa dibilang biasa aja. Nggak ada yang spesial gitu, tapi pas saya coba tuning equalizer lewat softwarenya, baru udah berasa banget bedanya bre. Untuk denger lagu genre pop yang instrumennya cukup kaya, separasi audionya jadi lebih better dari sebelumnya. Tapi balik lagi, kita harus tuning manual di softwarenya. Ya menurut saya sih ini headset sangat cocok banget buat dengerin lagu jeduk-jeduk karena bassnya lebih dominan dari frekuensi lainnya bre. Dan selanjutnya untuk gaming, headset ini termasuk tipe warm gitu. Jadi buat main game genrenya FPS, hasil suara tembakan atau ledakan nggak berasa sakit di telinga. Jadi nggak gampang capek. Image-nya sendiri buat main game kayak CSGO atau Valorant atau Apex Legends dan Warzone ya udah cukup bagus lah. Step langkah kaki juga terdengar jelas banget. Tapi buat stagingnya entah kenapa kurang luas dan sedikit berantakan. Dan karena ini lebih dominan ke bass, detail frekuensi yang lain kayak ketutup sama bassnya gitu bre. Gimana ya? Headset ini emang dituning di bassnya supaya stepnya terdengar lebih jelas gitu. Tapi malah ngorbanin akurasi suara yang lainnya. Nah terakhir yang bakal saya bahas di fitur 7.1 virtual surround. Saya udah bilang, kalian bisa download softwarenya di deskripsi video ini. Cara ngaktifin fitur ini di headset DBA GM500 rada ribet menurut saya. Kita tuh harus enable 7.nya dulu di software bre. Terus enable juga Sir Surround Max supaya 7.nya aktif. Rada kurang efisien aja gitu loh. Kalau misalkan ada satu tombol kan lebih efisien gitu. Nah untuk kualitasnya gimana sih? Apakah nambah bagus? Jawabannya enggak sama sekali. Saya nggak nyaranin kalian untuk mengaktifkan fitur 7.1 virtual surround di headset ini. Karena 7.1 surround ini cuma bikin suaranya di boosting lebih luas. Tapi malah ngorbanin atau ngilangin beberapa detail suara yang cukup penting. Malahan yang di boosting lebih ngarah ke bassnya gitu loh bre. Nggak diaktifin aja bassnya udah kenceng. Nah ini malah ditambah bass lagi. Makin kenceng mampus dah tuh bassnya. Jadi pas dengerin suara tembakan, bassnya terkesan mendem banget, nutupin detail suara yang lainnya bre. Oke, ini adalah kualitas mikrofon dari headset gaming DBA GM500. Jadi menurut kalian gimana? Jadi tipe mikrofonnya sendiri adalah cardioid. Jadi kalian harus benar-benar berada di depan mikrofonnya ini ya, karena memang dia bukan tipe omnidirectional. Dan untuk kualitas mikrofonnya sendiri menurut saya udah bagus banget di sini. Ngeredam noise-nya benar-benar bagus, tapi karena memang dia itu ngeredam noise, jadi ada yang dikorbankan, yaitu rada mendem sedikit gitu, rada neken sedikit untuk kualitas mikrofonnya. Tapi menurut saya itu bukan sebuah masalah yang penting, karena memang kita tuh nyari yang bener-bener bisa ngeredam noise gitu loh. Percuma suaranya natural tapi noise dari luar masih kedengeran gitu. Entah istrinya lagi masak lah, anaknya lagi teriak-teriak, kan percuma. Jadi menurut saya noise itu bener-bener penting. Oke, itu dia ulasan atau review dari saya mengenai headset gaming yang saya rekomendasikan, yaitu sebuah headset gaming DBA GM500. Ini adalah sebuah headset gaming yang benar-benar rekomend karena memang dia itu multi platform dan juga untuk inputnya juga ada dua. Pertama ada USB Type-C dan juga ada jack 3.5mm.
hardware. Bisa di semua platform, mau itu PC, laptop, mobile, Nintendo Switch, Xbox, dan juga PlayStation. Cukup dengan satu headset aja kalian bisa pakai di mana-mana. Gokil nggak tuh? Dan untuk harganya sendiri, ya harganya sekitar 450.000. Menurut saya worth it banget karena memang dari segi kualitas ya ini bener-bener bagus. Dari segi mikrofon, sound quality, dan build quality semuanya bener-bener ya price to performance banget lah gitu loh. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kalian klik link pembelian di deskripsi video ini. Dan pastinya kalau misalkan kalian mau nyari barang dan apapun yang ingin kalian cari, belinya di Bukalapak. Karena tuh gampang banget pak nyari barang aksesoris gadget buat nunjang hobi kalian pastinya di rumah gitu kan. Pastinya di Bukalapak tuh ada promo unggulan yaitu no ongkir semaumu. Jadi pas lah ya kalian cari barang atau beli barang tanpa khawatir ongkir-ongkiran lagi. Dan sekali lagi sebelum video ini berakhir, saya mau ngingetin pilihan jagoan dari Bukalapak itu bakal berbeda-beda setiap minggunya bre temanya. Jadi ya ditungguin aja video dari saya di channelnya Bukalapak. Jadi itu dia video ulasan atau review dari saya atau rekomendasi sebuah headset gaming buat kalian semua. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk tekan tombol like di channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe juga pastinya, dan nantikan video seru lainnya dari saya. Jadi sampai jumpa di video lainnya dan bye-bye. Dadah.